Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ya, Bu, silakan duduk, Bu. Ya, Bu. Baiklah, Bu, saya dengan bidang pendidikan ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu, saya ingin memeriksakan kesehatan saya Bu. Dengan Ibu siapa namanya, Bu? Bu Diken Bu. Oh, ini siapa nih, Bu? Mama saya, ibunya. Suaminya mana, Bu? Ibu kerja Bu. Oh, baiklah, Bu. Sebelum kita melanjutkan pemeriksaan, alasan Ibu datang ke sini karena apa, Bu? Ini Bu, saya kan habis melahirkan ya Bu. Nah, payudara saya ini sering membengkak Bu. Membengkaknya sudah lama, Bu? Akhir-akhir baru juga Bu. Berarti umurannya Ibu baru berapa bulan? Baru Bu, baru melahirkan, baru 40 hari ya. Oh, baiklah, Bu. Sebelum kita mulai ya, Bu, sebelum saya menjelaskan perawatan payudara Ibu, kenapa sering membengkak, kita akan mengisi biodata dulu ya, Bu. Iya Bu. Baiklah, Bu. Dengan siapa Ibu? Ibu Niken ya, Bu, tadi ya, Bu. Iya Bu. Umur Ibu? 22 tahun Bu. Agama Ibu? Islam. Agama Islam. Alamannya, Bu, di mana, Bu? Di Pelaju. Oh, di Pelaju. Nama suaminya, Bu? Syahid. Syahid. Dengan umur? Umurnya 25 tahun. 25 tahun. Agamanya, Bu? Islam. Islam. Alamannya sama ya, Bu? Iya Bu, sama di Pelaju. Biodatanya sudah ada ya, Bu. Di sini saya akan menjelaskan kenapa payudara Ibu sering membengkak ya, Bu. Payudara Ibu itu sering membengkak itu karena adanya saluran asinya tersumbat, Bu, atau adanya infeksi bakteri. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut ya, Bu, tentang perawatan payudara Ibu. Ya, Bu. Perawatan payudara adalah suatu tindakan, Bu, untuk merawat payudara terutama pada masa nifas Ibu untuk memperlancar pengeluaran ASI. Nah, di sini ada manfaat dari perawatan payudara Ibu. Itu ada memelihara kebersihan dari payudara Ibu ya, Bu. Terus melenturkan dan menguatkan puting susu. Terus ada pun mengeluarkan puting susu yang masuk ke dalam atau datar. Mohon maaf, Bu, nanya puting susu Ibu menonjol, datar atau tenggelam, Bu? Ini Bu, menonjol. Oh, bagus ya, Bu, menonjol. Terus untuk memperlancar produksi ASI ya, Bu. Terus mencegah sumbatan tadi, Bu. Itulah kenapa payudara Ibu sering membengkak tadi, karena tidak pernah dirawat. Nah, di sini ada mencegahnya, Bu. Mencegah sumbatan ASI tadi, disalurkan kelenjar susu, relaksasi payudara dan area dada. Nah, terus ini, Bu, akibat jika Ibu tidak melakukan payudara tadi, si ASI terbatas, pengeluaran ASInya itu banyak dikit, Bu? Dikit Bu. Oh, dikit. Ya Bu, kurang lancar. Ya, itulah kenapa tadi ASInya lama keluar, mungkin dari produksi ASInya terbatas. Nah, terus payudaranya kotor. Itulah Ibu mengapa tidak pernah melakukan perawatan payudara. Terus payudara Ibu membengkak tadi. Nah, itulah tadi membengkak, saluran itu tersumbat, ada infeksinya bakteri di dalam payudara Ibu tadi, ya, Bu. Nah, terus di sini supaya Ibu lancar pengeluaran ASI Ibu tadi, ini ada peralatan dan persiapan Ibu untuk perawatan payudara ya, Bu. Ya Bu. Ini Ibu siapkan kapas, Bu, kapas, baby oil, handuk besar, 2 waslap, 2 baskom. Nah, baskomnya itu ada 2, Bu, ada yang air hangat dan air biasa. Nah, ini apakah Ibu sudah tahu tentang peralatannya? Nah, di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah perawatan dari payudara ya, Bu. Nah, ini Ibu hangatkan payudara dengan handuk hangat selama 2 menit, Bu. Lakukan 4-5 kali ya, Bu. Terus puting susunya, Bu, perlahan pijatan ke atas dan ke bawah, Bu. Terus payudaranya tuh pijat melingkar mengikuti bundaran payudaranya 5-6 kali untuk tiap payudara. Terus areolanya, Bu, pijat dengan perlahan ke arah atas bawah. Ininya, Bu, putingnya tadi, Bu, pijat
dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri juga Bu. Lakukan 5 sampai 6 kali dari tiap payudara juga ya Bu. Terus dari ini ada dari ujungnya pijat bentuk melingkar Bu. Dari sprial ke arah areola Bu, sebanyak 3 sampai 4 kali untuk tiap payudara juga ya Bu. Apakah Ibu sudah tahu tentang langkah-langkahnya? Iya. Nah, di sini saya akan menunjukkan juga caranya Bu. Nah, agar Ibu mudah untuk melakukan perawatannya, cara-cara dan langkah-langkahnya tadi. Ini gerakan pertamanya Bu. Ibu bisa lihat ya Bu, di sini ada gerakan pertamanya ini. Gerakan pertamanya itu licinkan dulu kedua telapak tangan Ibu dengan minyak ya Bu, atau dengan baby oil, minyak kelapa itu ya Bu. Terus kedua telapak tangan diletakkan di antara kedua payudara Ibu. Terus ke arah atas samping ke bawah dan lepaskan ke arah depan. Lakukan sebanyak 30 kali. Nah, ini ya Bu. Nah, lakukan sebanyak 30 kali ya Bu. Nah, apakah Ibu sudah tahu tentang gerakan pertama? Iya. Tahu. Terus ada gerakan kedua ya Bu. Nah, ini Ibu bisa lihat. Gerakan keduanya satu tangan menopang dan lainnya pijat dari pangkal ujung puting susu Bu. Nah, lakukan sebanyak bergantian sebanyak 15 sampai 30 kali ya Bu. Apakah Ibu sudah tahu tentang gerakan keduanya? Iya. Nah, selanjutnya ini ada gerakan 3 dan 4-nya Bu untuk pijatan yang terakhir ya Bu. Terus ada pijatan ini yang ketiga Bu. Payudara dan telapak tangan menopang yang lain dan payudara penopang lainnya dan pijat payudara dari pangkal menuju puting susu. Lakukan sebanyak bergantian sebanyak 15 sampai 30 kali ya Bu. Iya. Apakah Ibu sudah paham dengan gerakan ketiga? Iya, Bu. Terus ada gerakan keempat Bu. Nah, ini gerakan keempatnya ini Ibu sokong payudara dengan satu tangan. Ini Bu. Nah, tangan lainnya mengurut payudara ya Bu dengan selingking dari tepi ke puting Bu. Nah, lakukan bergantian sebanyak 15 sampai 30 kali. Apakah Ibu sudah paham tentang gerakan 1, gerakan 2, Iya, Bu. gerakan 3, Iya. dan gerakan 4-nya? Sudah paham ya Bu? Mudah kok Bu. Terus selanjutnya ini ada contoh perawatan payudara yang benar Bu. Ibu harus memilih bra yang tepat Bu sesuai dengan bentuk dari payudara Ibu supaya tidak ada hambatan-hambatan yang lainnya Bu. Terus menjaga berat badan tetap ideal Bu. Ibu harus menjaga tetap ideal ya Bu. Terus olahraga secara rutin Bu. Nah, secara rutin minimalnya itu 1 minggu itu 1 kali Bu ya Bu, untuk menjaga kesehatan juga itu Bu. Terus berhenti merokok. Ibu merokok nggak Bu? Enggak. Oh enggak. Suaminya merokok Bu? Iya, Bu. Jangan sering dihisap ya Bu, itu asapnya bahaya ya Bu ya. Terus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini Bu, mengkonsumsi makanan bergizi ini untuk memperlancar ASI tadi. Ibu bisa memperlancarnya itu dengan sayuran seperti bayam, daun kelor, ya Bu ya, macam-macamnya itulah ya Bu. Iya, Bu. Nah, terus Ibu sering-sering mengatur posisi dengan baik saat tidur Bu. Nah, ini posisinya Bu. Jangan sering-sering ya Bu ya. Jaga kesehatan Ibu. Kadang saya sering susah tidur, Bu. Kenapa Bu? Susah tidur. Mungkin posisinya tadi kurang nyaman ya Bu ya. Jadi dinyamankan lagi ya Bu posisi tidurnya ya Bu. Iya, Bu. Nah, di sini sudah ada contoh dari perawatannya Bu, dari makanan, dari olahraga, dari istirahat, terus cara-cara pemijatan, langkah-langkahnya, persiapan nih. Nah, supaya ASI Ibu tidak membengkak lagi tadi, Ibu sering-sering melakukan perawatan ya Bu, pasien untuk bayinya ya Bu. Ya, maaf Bu, sebelumnya izin bertanya, itu perawatannya minimal berapa kali ya Bu kalau seminggu perawatan pembersihan payudara? Biasanya itu perawatannya payudara itu 4 kali dalam 1 minggu Bu. Iya. Lakukan ya Bu, jangan tidak dilakukan, kasihan nanti bayinya, kurang pengeluaran ASI dan sering bayinya. Baiklah Bu, di sini saya sudah menjelaskan tentang perawatan payudara Ibu semasa Ibu postpartum ya Bu. Ya, Nah, Ibu harus sering menjaga kesehatan untuk bayi dan kesehatan Ibu juga ya Bu termasuk. Iya, Bu. Nah,
sering-sering konsultasi ya Bu ke sini ya Bu. Jika ada pembengkakan lagi atau ada keluhan-keluhan lain, Ibu bisa-bisa sering ke sini ya Bu. Iya Bu. Apa Ibu masih ada yang perlu ditanyakan? Kayaknya cukup Bu. Oh cukup ya. Baiklah Bu, jika saya ada salah ngomong dengan Ibu atau bahasa saya kurang dimengerti, mohon maaf ya Bu. Iya Bu. Minta maaf ya Bu, itu mau izin pamit. Oh iya Bu, hati-hati ya Bu. Iya Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Baiklah, itulah video yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.